Halo, selamat siang. Apa kabar saudara? Senang sekali saya Rosmi Rahma menjumpai Anda siang hari ini dengan sejumlah informasi penting seputar Kalimantan Timur dan sekitarnya akan kami hadirkan untuk Anda. Dan berikut di antaranya. Rokok ilegal bernilai ratusan miliar rupiah dimusnahkan oleh Bea Cukai. Di tengah wabah COVID-19, warga desa Muara Enggelam diberikan subsidi pemakaian listrik selama 2 bulan. Kita awali informasi kali ini, Bea Cukai musnahkan ribuan batang rokok ilegal yang sudah diamankan selama 1 tahun. Rokok ilegal tersebut diperkirakan bernilai ratusan miliar rupiah. Pemusnahan rokok-rokok tersebut dilakukan dengan cara dibakar. Kanwil Direktorat Jenderal Bea Cukai Kalimantan Timur melakukan pemusnahan ratusan ribu batang rokok ilegal yang diamankan pada periode 2019 hingga April 2020. Pemusnahan dilakukan di kantor Bea Cukai pada Selasa 23 Juni 2020 siang. Pemusnahan rokok ilegal ini dengan cara dibakar di gentong yang sudah disiapkan. Barang hasil penindakan berupa rokok sebanyak 562.804 batang yang diperkirakan bernilai 244 miliar dengan kerugian negara mencapai Rp201.071.680. Kepala Bagian Penindakan dan Penyidikan Bea Cukai Kalimantan Timur, Jaini Rohman menyebut, rokok ilegal yang masuk ke Kalimantan Timur ini dari Pulau Jawa Timur dan Jawa Tengah. 2019 sampai 2020. Berapa banyak, Pak? Berapa banyaknya tadi udah ada di anunya, nanti kita bagi sekitar 500.000 batang. Nilai kerugian negaranya 201 juta sekian ya. Nanti hariannya nilai barangnya kurang lebih agak ini sedikit. Ini di mana aja, Pak? Dari mana aja nih, Pak? Ini di wilayah Kalbaktim, itu masih di Kaltim. Sebetulnya kita meliputi sampai Kaltara, tapi yang di utara disisir oleh kantor vertikal kami, Tarakan dan Nunukan. Pak, ini rata-rata rokok ilegal ini dari luar Kalimantan Timur atau memang produksi lokal di sini, Pak? Kalau produksi lokal tentu tidak ada ya. Kebanyakan dari Jawa Timur, Jawa Tengah, sebagian besarnya. Penindakan yang dilakukan oleh Bea Cukai menunjukkan keseriusan untuk menekan peredaran rokok ilegal sekaligus memenuhi komitmen yang telah dicanangkan secara nasional dalam operasi gempur rokok ilegal. Dari Balikpapan, Muhammad Idris, tim Kaltim TV. Selain itu, pemusnahan narkotika jenis sabu sebanyak 1.156 gram oleh Polresta Balikpapan. Pemusnahan ini disaksikan Kejaksaan Negeri Balikpapan, kuasa hukum dan pemilik sabu. Narkoba jenis sabu-sabu seberat 1.156 gram dimusnahkan oleh Res Narkoba Polresta Balikpapan dengan disaksikan oleh Kejaksaan Negeri Balikpapan, kuasa hukum tersangka dan 3 orang tersangka pada Selasa 23 Juni 2020 pagi di ruang utama Polresta Balikpapan. 3 tersangka masing-masing yakni Andi Hairul Umam sebanyak 13 paket sabu dengan berat 60,5 gram, Aprilius Stefani 1 paket sabu seberat 1.002 gram dan Arif sebanyak 1 paket sabu dengan berat 94 gram. Ketiga tersangka ini diamankan sepanjang bulan April hingga Mei 2020. Pemusnahan dilakukan narkoba jenis sabu-sabu dengan cara memasukkan sabu ke dalam wadah yang berisi air dan diaduk hingga larut. Wakapolresta Balikpapan AKBP Sepril Sesa mengatakan, ketiga tersangka ini berbeda jaringan, hanya saja diketahui sabu berasal dari wilayah utara. Baik, untuk kegiatan pemusnahan barang bukti pada siang hari ini, adapun jumlah barang bukti yang dimusnahkan totalnya 1.156 gram dari 3 tersangka. Itu sudah disisihkan, Pak? Sudah disisihkan semua, ya, masing-masing LP sudah disisihkan. Kemudian pada hari ini kita juga dalam pelaksanaannya kita hadir dari pengadilan, kejaksaan dan
PH dari masing-masing tersangka serta disaksikan oleh para tersangka sendiri. Mas, kan pemusnahan Mas. Nyesel nggak Mas? Hah? Silakan Mas. Biasa ya. Biasa aja ya. Dari mana sih Mas sabunya Mas dapat? Dari orang ya? Yang tadi kenal. Memang mau dijual lagi ya? Jual apa aja? Usai dimusnahkan, larutan air berisi sabu dimasukkan ke dalam toilet sehingga larut dan tidak bisa digunakan. Dari Balikpapan, Muhammad Idris, tim Kaltim TV. Kita beralih ke informasi selanjutnya. Sejumlah mahasiswa berunjuk rasa di kantor Kejaksaan Tinggi Kaltim di Jalan Bung Tomo, Samarinda seberang. Mereka mencurigai perusahaan umum daerah PT Melati Bakti Setia bermain api dalam kegiatan bisnis bersama anak-anak perusahaannya. Para mahasiswa menamakan diri Gerakan Mahasiswa Pemerhati Keuangan Negara atau GMPKN mendatangi Gedung Kejaksaan Tinggi Kaltim Senin 22 Juni 2020 siang. Mereka berorasi dan membentangkan spanduk yang berisi tulisan agar aparat kejaksaan turun tangan menangani tuntutan mereka, yakni mengusut Perumda atau Perusahaan Umum Daerah Melati Bakti Setia. Perumda Melati Bakti Setia atau akrab disebut MBS belakangan menjadi sorotan Komisi 2 DPRD Kaltim lantaran kegiatannya dengan aset besar namun tak memberikan kontribusi signifikan pada pendapatan asli daerah. Padahal Perumda ini mengelola banyak usaha dan lahan, termasuk diantaranya induk dari PT Kaltim Karyangau Terminal yang selalu menyetor sisa hasil usaha puluhan miliar. Catatan Kaltim TV ada 10 anak perusahaan di bawah naungan MBS. Namun hanya satu perusahaan, yaitu Kaltim Karyangau Terminal yang berkontribusi untuk PAD. 9 perusahaan lainnya seperti Aviaton atau pesawat, Trans Studio, Kaltim Kawasan Industri Maloy, Kaltim Pelabuhan Internasional Maloy, Kaltim Agro Mina Nusantara, dan Kaltim Bina Sarana Konstruksi malah jadi beban MBS. Mau melaporkan pertanggungjawabannya kepada pemerintah provinsi yang kemudian dibawa ke DPR untuk dilaporkan. Ada apa dengan perusahaan ini? Biasanya kawan-kawan, kalau laporannya udah macet-macet, ada dugaan-dugaan bicara soal keuangan. Dan ini jelas kawan-kawan. Banyak kemudian perusahaan-perusahaan yang ada di Kalimantan Timur tidak melaksanakan LKPJ karena kesusahan menyusun item keuangan. Para pendemo diterima oleh Kepala Seksi C Bidang Intelijen Kejaksaan Tinggi Kaltim Erwin. Sementara Direktur Melati Bakti Setia, Agus Dwi Tarto dikonfirmasi terpisah mengatakan pertanggungjawaban perusahaan dilakukan dalam RUPS, Rapat Umum Pemegang Saham. Pihaknya juga sudah berkoordinasi dengan BPK dan BPKP sehingga kecurigaan para mahasiswa kemungkinan terjadi pada manajemen periode sebelumnya. Lanjut ini nanti kami akan laporkan ke pimpinan, mudah-mudahan ada tindakan. Tim Kaltim TV melaporkan. Di tengah wabah pandemi COVID-19, BUMDes Bersinar Desaku, unit pembangkit listrik tenaga surya komunal, memberikan subsidi pemakaian selama 2 bulan kepada warga Desa Muara Enggelam, Kecamatan Muarawis, Kutai Kartanegara. Berikut informasinya.
Badan usaha milik desa BUMDes Bersinar Desaku yang bergerak pada unit pembangkit listrik tenaga surya memberikan subsidi pemakaian selama 2 bulan untuk periode Juni dan Juli bagi warga desa Muara Enggelam, Kecamatan Muarawis, Kabupaten Kutai Kartanegara di tengah menghadapi pandemi COVID-19. Ketua BUMDes Bersinar Desaku Ramsyah menjelaskan seiring dengan adanya peraturan dari pemerintah pusat hingga kabupaten terkait adanya pemberian subsidi bagi warga yang terdampak, maka pihaknya juga memberikan subsidi kepada pelanggan PLTS selama 2 bulan. Pembayaran ini bersumber dari pendapatan dari BUMDes di tahun 2019 senilai 71 juta rupiah yang telah diserahkan dan dikelola oleh pihak desa. Selanjutnya, melalui anggaran perubahan belanja desa di tahun 2020 ini, maka disepakati untuk mensubsidi pemakaian di bulan Juni sampai Juli dengan total pembayaran hampir 27 juta rupiah. Dengan peraturan pemerintah daerah pusat ya, artinya melalui presiden, melalui badan usaha milik negara yang kita ketahui seperti PLN, air minum, pemerintah pusat, daerah, bahkan kabupaten juga ada yang melakukan subsidi. Ya kita juga seperti itu, alhamdulillah karena kita punya dana PAD, artinya pendapatan BUMDes sendiri kan hampir 71 juta di tahun 2019. Itu kan diserahkan ke desa, itu dikelola oleh desa. Nah pada tahun ini alhamdulillah hasil perubahan APBD 2020 ini pemerintahan desa mengalokasikan untuk mensubsidi selama 2 bulan, bulan Juni dan bulan Juli untuk membayar masyarakat seluruh pelanggan yang ada di Muara Enggelam itu akan disubsidi oleh pemerintah desa melalui dana PAD. Itu pun sumbernya tadi dari pendapatan BUMDes sendiri. Yang disubsidi ini 350. Jadi semuanya dapat 350, tetapi bagi yang lebih itu bayar gitu. Ditagih oleh panitia. 350 itu sekitar 196 KK. PLTS ini hadir membantu warga bisa menikmati selama 24 jam dengan biaya murah, yakni sebesar Rp3.000 per hari. Sebelum adanya PLTS ini, warga biasanya memanfaatkan genset dari tiap-tiap RT dengan biaya mencapai Rp10.000 per hari dan menyala hanya pada malam hari. Tim Kaltim TV melaporkan. Cara mudah beriklan digital di Kaltim TV. Yang pertama, jadilah sahabat Kaltim TV. Dengan Rp1 juta, para sahabat mendapat 20 kali tayang di slot berita kamu. Dengan 20 detik dapat menjangkau 20.000 penonton. Anda beruntung karena mendapat kesempatan perdana dari kami. Ayo jadilah sahabat Kaltim TV. Pusat perbelanjaan modern Big Mall di Jalan Untung Suropati, Sungai Kunjang sudah menerapkan new normal. Di antaranya dengan mewajibkan para pramuniaga dan pengunjung mengenakan masker. Suasana di Kota Samarinda mulai bergairah lagi. Pasar tradisional dan mal sudah ramai oleh warga yang ingin berbelanja. Di Big Mall yang merupakan pasar modern terbesar di Kota Samarinda, 98% sudah buka kembali. Dari sekitar 200-an tenan yang sempat tutup, tinggal 3 tenan yang masih tutup, yakni tempat hiburan dan permainan, lantaran mengikuti kebijakan manajemen tenan itu secara rasional. Dari tenan yang ada, kita itu sekitar 200 lebih ya. Itu tinggal sebenarnya sekitar ya 3 saja yang belum buka. Oh, tinggal 3? Iya, XX1, kemudian ada Playtopia. Nah, ini dua-duanya sih area bermainnya. Kemudian maksudnya kalau XX1 bukan bermain tapi hiburan kayaknya. Nah, ini secara nasional XX1 memang belum buka, bukan hanya di sini saja, hampir seluruh Indonesia. Mereka masih menyiapkan protokol, kemungkinan katanya sih awal Juli mereka akan buka untuk
kembali menghadirkan film-film di bioskop mereka dengan protokol kesehatan tentunya, dari mulai antri karcis, dari duduk, dari ruang-ruang yang umum dipakai oleh para pelanggan. Kemudian kemungkinannya ini di minggu-minggu pertama atau kedua bulan Juli. Ini informasi terakhir yang kita dapat, tapi kepastiannya memang belum ada. Selama COVID-19, Big Mall sempat ditutup selama 1 bulan lantaran mengikuti anjuran pemerintah agar penyebaran virus corona tidak merebak. Saat menjelang Idul Fitri, Big Mall sudah buka lagi, walaupun dengan menerapkan protokol kesehatan yang ketat dan pembatasan jam buka. Kemudian setelah kita lihat periode setelah Lebaran, ternyata untuk kunjungan dari pelanggan-pelanggan itu tidak turun, jadi stabil. Akhirnya kita memutuskan untuk kita adakan review apakah kita akan buka normal atau bagaimana gitu ya. Pada tanggal 28 Mei juga itu ada edaran dari pemerintah kota di sini bahwa semua taman hiburan, area permainan, pusat perbelanjaan boleh buka kan, untuk meningkatkan kembali perekonomian yang ada di Samarinda. Jadi kita mengajak semua tenan untuk yang masih pada tutup waktu itu untuk buka kembali. Tujuannya ya untuk mempercepat roda perekonomian kembali lagi. Meski berangsur normal, diakui Ahmad Sedek Prawinko, General Manager Big Mall, kalau jumlah pengunjung harian baru 50% dari kondisi sebelum pandemi. Target manajemen pada bulan Juli bisa naik menjadi 70%. Tim Kaltim TV, Hardin melaporkan. Hari ini kita ada kegiatan untuk membungkus sembako untuk dibagikan ke masyarakat yang membutuhkan karena COVID-19 ini. Semoga kita sukses semua. Harus kerjasama yang bagus. Pancasila! 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 Demikian Kaltim Headline siang kali ini. Informasi lainnya dapat Anda simak melalui situs website kami www.kaltim.tv, channel YouTube dan fanpage Facebook Kaltim TV. Saya Rosmi Rahma bersama kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri dan sampai jumpa.